Hai semua, selamat datang kembali di channel saya. Dalam video ini, kita akan menjelajahi tentang algoritma SJF. Apa sih algoritma SJF itu? Apa sih kepanjangan SJF itu sendiri? Dan kita akan mengeksplorasi segala yang Anda ingin tahu. Dan tanpa saya, Yuda Pratama Putra, pengisi dan pembuat PPT pada hari ini, kita akan memasuki tentang algoritma SJF ini. Tanpa berbasa-basi, mari kita mulai saja ke dalam penjelasannya. Oke, pertama kita akan menjelaskan apa itu sebenarnya algoritma. Oke, kita langsung buka saja slide selanjutnya. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah atau aturan yang diterapkan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan tertentu. Algoritma dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam komputasi, matematika, ilmu data, dan kehidupan sehari-hari. Sangat banyak. Dan kita akan memberikan contohnya agak nanti terakhir saja. Kalau kalian masih penasaran, tekan tombol like dan jangan lupa subscribe. Oke, kita mulai ke contoh-contohnya. Di sini kita akan memberi sedikit contoh tentang algoritma selain SJF. Oke, algoritma non-preemptive, yaitu salah satu contohnya adalah algoritma round robin. Setiap proses diberikan waktu kecil yang disebut kuantum untuk dieksekusi. Jika proses belum selesai dalam kuantum tersebut, CPU akan dialihkan ke proses berikutnya dalam antrian. Jika proses telah selesai atau terjadi preemption, CPU akan kembali ke proses yang sebelum selesai, namun tidak dari awal. Terus ada non, pasti ada preemptive. Yep. Di selanjutnya kita akan memberikan contoh algoritma preemptive. Algoritma FJFS agak hampir sama ya sama SJF, tapi berbeda. Oke, algoritma FJFS, first come first serve. Ini adalah algoritma penjadwalan proses yang paling sederhana. Diproses berdasarkan urutan kedatangan mereka. CPU tidak memeriksa apakah ada proses baru yang tiba dengan waktu eksekusi yang lebih pendek saat proses sedang dieksekusi. Oke, kita masuk algoritma SJF. Apa sih algoritma SJF itu? Oke, sebelum kita mulai, ayo saya akan memberitahu apa itu SJF. SJF adalah algoritma shortest job first. Kita masuk dalam keuntungannya. Oke, kita masuk ke dalam keuntungan dulu dan kelemahan dulu. Pertama, keuntungan SJF mengurangi waktu rata-rata tunggu proses di dalam sistem, meningkatkan throughput sistem dengan menyelesaikan proses-proses yang lebih pendek terlebih dahulu. Kelemahannya, potensi pembentukan starvation. Starvation itu apa? Kelaparan kalau di bahasa Indonesia kan, bagi proses-proses dengan waktu eksekusi yang lebih panjang. Strategi untuk mengatasi kelemahan ini seperti menggunakan algoritma penjadwalan yang lebih kompleks atau teknik penjadwalan yang lebih adaptif. Oke, kita masuk penjelasan tentang algoritma SJF. Kita sudah membahas tentang SJF itu apa, SJF itu kepanjangannya apa. Kita masuk ke penjelasannya sekarang. SJF, shortest job first, adalah algoritma penjadwalan di mana proses dengan waktu eksekusi terpendek diberikan prioritas tertinggi untuk dieksekusi terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mengurangi waktu rata-rata
Tunggu, proses di dalam sistem algoritma ini bekerja dengan mengurutkan antrian proses berdasarkan waktu eksekusi mereka. Dengan proses terpendek dieksekusi terlebih dahulu. SCF dapat diterapkan dalam dua bentuk, preemptif dan non-preemptif. Oh ya, tadi saya belum menjelaskan preemptif itu apa dan non-preemptif itu apa. Preemptif, pemusatan, dan non-preemptif tanpa pemusatan. SCF merupakan salah satu algoritma penjawaban proses dalam sistem operasi. Tujuan utamanya untuk mengurangi waktu rata-rata tunggu. Ketika proses tiba di sistem, sistem akan memeriksa waktu eksekusinya. Cara kerjanya jika proses tersebut memiliki waktu eksekusi lebih singkat daripada proses-proses yang sudah dalam antrian, maka proses tersebut akan dijadwalkan untuk dieksekusi berikutnya. Penerapan SCF dilakukan dalam dua bentuk, preemptif dan non-preemptif. Seperti yang kita katakan dalam SCF, preemptif sistem dapat menghentikan proses yang sedang dieksekusi jika dalam proses baru yang tiba dengan waktu eksekusi yang lebih pendek. Dalam SCF non-preemptif, proses yang sudah dijadwalkan akan dieksekusi hingga selesai sebelum proses terbaru dapat dimulai. Meskipun demikian, SCF tetap menjadi salah satu algoritma penjadwalan yang penting dalam sistem operasi karena mampu memberikan performa yang baik, terutama dalam menangani beban kerja dan variasi waktu eksekusi yang besar di antara proses-prosesnya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Contoh hitungan dengan angka, tabel, dan Gantt chart. Misal kita punya 4 proses ya yang harus dieksekusi dengan waktu yang masing-masing adalah proses 1 6 unit waktu, proses 2 8 unit waktu, proses 3 unit waktu, dan proses 4 itu 4 unit waktu. Kalau menggunakan SCF non-preemptif, kita akan mengurutkan proses berdasarkan waktu eksekusi mereka. Jadi urutannya nanti jadi kayak gini. P3 dulu karena yang paling pendek, 3 detik jadi lebih awal. Terus P4 itu yang selanjutnya karena 4 detik, habisnya 3, 4. Terus P1 6 detik, terus P2 8 detik. Kita bisa lihat di tabel ada waktu eksekusinya kalau nggak suka lihat tulisan. Alright, kita masuk ke yang selanjutnya. Contoh penerapan dalam kehidupan kita, teknologi kita. Kita sudah menjelaskan tentang HF itu apa, sering dipergunakan, apa bagusnya, kelemahannya apa. Sekarang penerapan dalam kehidupan atau teknologi. Contoh implementasi SCF dalam kehidupan nyata adalah dalam manajemen sistem antrian. Kayak ya antrian restoran, mesin kasir. Banyak loh. Bisa dipakai banyak loh. Mungkin akan menggunakan algoritma SCF untuk mengatur antrian pesanan. Pesanan dengan jumlah item yang lebih sedikit atau waktu persiapannya lebih singkat akan diberikan prioritas untuk diproses lebih dulu. Misalnya ya di restoran nih, kamu ada orang yang pertama mesen apa yang susah, burger ya, mesen burger. Burger itu harus dimasak dulu kan, terus digoreng satu-satu. Terus ada orang yang kedua mesen soda, cuma soda doang. Udah, yang mana yang duluan? Kan soda tinggal ngambil airnya. Soda kaleng ya, maksudnya bukan soda yang ini. Soda kaleng tinggal diambil terus dipanggil. Jadi yang dilakukan atau yang dikerjakan dulu adalah yang paling cepat selesai dulu. Yang lama akan dikerjakan terakhir. Seperti itu contohnya. Sehingga mengurangi waktu tunggu pelanggan. Jadi makin yang pelanggan yang cuma beli soda doang, nunggunya lebih cepat daripada yang beli kayak burger, kentang,
apa yang lebih lama biasanya? Ah, medium rare steak, oke, dan lain-lain. Dalam teknologi, SJF juga dapat diterapkan dalam sistem operasi komputer. Wow, untuk mengatur penjadwalan proses. Ketika CPU menerima beberapa proses yang harus dieksekusi, SJF dapat digunakan untuk memilih proses mana yang dieksekusi berikutnya berdasarkan estimasi waktu eksekusi mereka. Kayaknya ini biasanya dilakukan dalam perenderan, tapi kayaknya perenderan itu urut. Ada cara ngerender yang pakai SJF harusnya, yang resolusinya lebih dikit nanti dilakukan terlebih dahulu. Jadi yang resolusinya lebih besar loadingnya lebih lama. Jadi yang resolusinya lebih dikit, misalnya cuma warna hitam doang sama yang ada warna-warni nanti di sampingan gitu, yang di render duluan yang hitam dulu karena dia meminta lebih sedikit dari yang warna-warni. Maybe something like that mungkin. Iya, ini membantu meningkatkan throughput sistem yang mengurangi waktu rata-rata tunggu proses, sama seperti contoh restoran tadi. Jadi kayak waktu tunggunya jadi lebih cepat yang warna hitam daripada yang warna-warni. Tapi setahu saya kalau di CPU itu akan menambah beban karena kalau di render mengerjakannya secara barengan. Jadi secara barengan itu akan memberikan beban yang lebih berat pada CPU-nya. Tapi jika render kotak hitamnya selesai terlebih dahulu dan sudah selesai, jadi ya udah tak terbebani CPU-nya sebenarnya. Karena yang hitam udah selesai dari awal-awal. Ada juga yang ngerjakan dari atas ke bawah. Ada juga yang ngerjainnya muter kayak obat nyamuk dan lain-lain. Oke. Kita masuk ke slide berikutnya. Kesimpulannya, ringkasan tentang pentingnya algoritma SJF dapat meningkatkan kinerja sistem dan mengurangi waktu tunggu proses, mendorong pemahaman lebih lanjut tentang konsep penjadwalan, proses dan sistem komputer modern. Ya, jadi kayak seperti tadi, SJF itu kayak mempercepat pekerjaan yang lebih gampang dan mengurangi beban buat yang pekerjaan yang lebih susah biar dikerjakan agak nanti. Oke, mari kita pergi ke slide terakhir. Mari ditebak apa isinya. Oke, nampaknya isinya thank you. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya sangat berterima kasih kalian telah mendengarkan penjelasan saya sampai akhir. Wow, ini PowerPoint-nya udah 20 menit tapi masih ya tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, saya Yuda Pratama Putra, NIM terakhir 108. Mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya telah mendengarkan video saya. Dan saya berharap video saya selanjutnya dapat lebih baik lagi. Saya Yuda izin keluar. Tapi jangan lupa tekan subscribe sama like buttonnya dulu. Biar ya tambah mantap lah. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय।